Oke, siap. Bapak, ini kita ingin tanya Pak, ini kan terkait dengan yang bisa dibilang tuh viralnya kemarin ya atas kasus intoleransi yang terjadi di Cidahu, Sukabumi. Dan info terbaru ini Pak, dari 7 tersangka tersebut kabarnya akan dari pihak Stafsus Kemenham sendiri akan mengusulkan untuk melakukan penjaminan untuk 7 tersangka tersebut. Yang Pak Riki lihat mungkin ini kan bisa dibilang kasus ini kan sensitif ya di ranah masyarakat, tetapi dari pihak Kemenham sendiri dari Stafsusnya mengusulkan untuk penjaminan. Gimana nih Bapak Huda mungkin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita. Jadi kita mengupas dulu awal muasal daripada permasalahan, yaitu terjadinya pengerudukan di Cidahu ya, yaitu orang lagi retreat, bukan rumah ibadah, orang retreat. Retreat itu adalah penggemblengan iman dan mental seseorang di tempat yang sepi untuk menyatukan diri, membersihkan diri dan bersekutu pada Yang Maha Kuasa. Itu satu dulu. Kemudian dalam perjalanannya ini terjadilah pengerudukan oleh oknum-oknum tertentu dari warga Cidahu. Saya nggak mau bilang generalisir ya. Oknum-oknum ini yang dikatakan orang seolah-olah itu intoleransi. Tapi ulah oknum ini membawa dampak kepada warga setempat yang belum tentu senafas dengan mereka. Ini saya luruskan dulu masalahnya ya. Jadi supaya jangan generalisir, kasihan warganya nanti yang tidak ikut serta, dia ikut jadi terbawa-bawa dengan ulah oknum ini. Yang kedua, yang ketiga, kemudian dalam perjalanannya ke-7 tersangka ini, walaupun ada beberapa tersangka ataupun yang diduga ikut melakukan pengerusakan itu lebih dari situ, tapi yang mendapatkan perhatian berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang melakukan action di lokasi ada 7, sekarang sudah ditahan ya, oleh pihak kepolisian. Tentunya dari Pak Kapolres sudah ngomong bahwa kami akan melakukan ini secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Memang tupoksinya harus seperti itu. Jadi berkeadilan, tegaknya hukum. Itu artinya seperti itu, jangan dikonotasikan yang lain. Yang keempat, dalam perjalanannya ada seseorang yang bernama Thomas Warta. Ya. Kebetulan dia sebagai staf khusus daripada Kemenhan. Berarti di bawah Pak Menteri HAM, mengusulkan atau memfasilitasi untuk menangguhkan ke-7 tersangka tersebut. Pertanyaannya, atas dasar apa dia mengajukan diri sebagai penjamin? Apakah atas nama pribadi atau atas nama lembaga, yaitu Kementerian HAM? Kalau atas nama pribadi, apa kapasitasnya untuk mengajukan, memfasilitasi supaya ditangguhkan penahanannya? Tentu tanda kutip, kok hebat banget kau mau memfasilitasi. Walaupun dalam di dalam in mind saya mengatakan kau mau membawakan atas nama Kementerian HAM. Perlu saya garis bawahi kepada seluruh media dan rekan-rekan serta masyarakat bahwa persyaratan penangguhan penahanan itu ada. Karena penahanan itu adalah hak subjektif daripada penyidik, JPU ataupun pengadilan. Tujuannya adalah apa? 1, supaya tidak melarikan diri. 2, mengulangi perbuatan. Yang ketiga, menghilangkan barang bukti. Ini tujuannya dilakukan penahanan itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang seseorang ini yang bernama Thomas Warta. Kapasitasnya apa? Sedangkan yang menangguhkan penahanan saja pun itu harus difilter ya. Yang berhak mengajukan penangguhan penahanan adalah dari pihak keluarganya atau kuasa hukumnya, tapi atas nama keluarga di dalam surat pernyataan. Karena seketika dia melakukan itu, nanti tumbalnya dia gantinya. Pengacara berani menangguhkan penahanan, orangnya kabur melarikan diri, ya masuk tuh si pengacaranya tuh. Jadi nggak main-main. Saya yakin pengacara yang betul-betul profesional, dia berani mengajukan penangguhan penahanan bersama dengan keluarga dan ada surat pernyataan dari pihak keluarga. Karena seorang pengacara juga kan paham dan taat hukum. Itu yang etika prosedurnya. Nah, ini kapasitasnya apa? Nah, kalau yang bersangkutan melarikan diri, terus kamu ngomong apa? Bisa jamin nggak dia bisa di rumah? Kan nggak bisa dijamin.
Ini langkah-langkah blunder, mohon maaf nih atas nama seorang yang bernama Thomas Suharta ini, melakukan tindakan blunder justru mengkangkangi hak keadilan masyarakat, khususnya kepada korban. Tadi sedang berproses, kok sedang berproses kok kamu jadi pahlawan kesiangan? Saya keras juga, ini kebangetan. Jangan mentang-mentang kamu staf khusus HAM, terus kamu suka-sukamu aja bisa menjamin dari mana? Dari Hong Kong? Nggak ada. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di atas hukum. Bukan gara-gara kamu pejabat, nggak ada itu. Ya. Nah, dalam perjalanannya, ternyata dari Menteri HAM mengatakan bahwa tidak menyetujui. Nah, tidak menyetujui ya, bukan tidak mau melakukan tuh. Tidak mau melakukan tidak akan, belum tentu diluluskan. Walaupun menteri sekalipun minta penangguhan penahanan, belum tentu diluluskan penyidik. Karena tidak ada relevansinya dengan keluarga atau kuasa hukumnya. Yang lebih hebat, kuasa hukum malah pengacara yang bisa minta penangguhan penahanan bersama-sama dengan keluarganya. Tapi di luar daripada itu nggak punya kapasitas. Nah sekarang Menteri HAM mengatakan tidak menyetujui permintaan ataupun usulan daripada staf khususnya. Yang perlu dipersoalkan sekarang, bagaimana hubungan koordinasi staf khususnya dengan Menteri HAM? Masa ada dalam suatu lembaga itu bisa tumpang tindih kewenangan, terus kapasitasnya tanpa sepersetujuan daripada Menteri HAM mengambil langkah-langkah blunder, akhirnya orang berpendapat bahwa ini atas nama Kementerian HAM. Berarti sama dengan mencoreng juga nama, harkat, martabat, harga diri daripada seorang Menteri HAM. Ini jangan dibiarkan. Oh, mata masyarakat sudah melihat nih semua. Ambil langkah tindakan. Kok berani kamu melangkahi kebijakan yang saya lakukan di kementerian ini? Nah, alasan mohon maaf atas nama pribadi nggak bisa, atas nama pribadi lebih blunder lagi. Nah, ini kita mintakan kepada Menteri HAM lakukan tindakan itu, berikan tindakan nyata kepada masyarakat bahwa HAM bukan berkedudukan untuk meloloskan orang daripada penangguhan penahanan. Nggak ada kapasitasnya, nggak ada. Tapi orang-orang yang terlindas oleh hak asasi manusia itu yang dilindungi. Tapi untuk meminta penangguhan penahanan, apalagi itu adalah pelaku, kan terbalik-balik nih. Kok pelaku diminta penangguhan penahanan, harusnya korban dong yang dilindungi HAM-nya. Ini kira-kira pada rekan-rekan media, jadi saya ulas ini supaya komprehensif, supaya kita tahu dan paham semua ya. Tindakan sangat saya sesalkan. Jangan dengan mengambil kata daripada Kapolres itu profesional, proporsional, dan berkeadilan. Berkeadilan itu maksudnya tegaknya hukum yang adil, bukan berarti bisa masuk untuk menangguhkan. Ini loh, jangan disalahartikan pengertian daripada profesional, proporsional, dan keadilan berkeadilan. Kira-kira itu media ya. Oke, Bapak Yuda, bisa dibilang kan dengan adanya statement dari pihak Menham sendiri tidak menerima usulan tersebut. Ini menjadi salah satu bukti nggak sih Indonesia sendiri bisa dibilang tuh menjunjung tinggi HAM, apalagi ini kan kasus kan menyangkut tentang hak asasi manusia juga ya, hak asasi untuk beragama juga. Nah, kalau itu udah jelas ya. Tadi Menteri HAM kan sudah saya katakan menganulir, tidak menyetujui ya permohonan usulan penangguhan penahanan. Karena saya tahu Natalius Pigai ini selama ini dia selalu mengedepankan HAM di Papua di mana. Nah sekarang kan bertentangan dengan apa yang sudah dilakukannya kalau seandainya disetujui. Tapi Menteri kan tegas mengatakan menolak usulan penangguhan penahanan tuh. Nah, walaupun mau ditolak kayak mau apa ya belum tentu juga diloloskan oleh penyidik. Penyidik itu independen. Orang yang bisa menangguhkan itu yang ada korelasinya dengan peristiwa itu. Nah, kalau harapan saya diluruskan ini kok begitu di staf lingkaran yang kecil terjadi tumpang tindih kewenangan. Dan ada yang membajak kewenangan itu atas nama pribadi. Pada saat dia berbicara atas nama pribadi karena ada suatu masalah. Kemarin-kemarin kan ngomongnya atas nama Kemenhan. Sekarang atas nama pribadi karena mungkin ada teguran dan sebagainya. Harus ada langkah tindakan tegas daripada pihak Kementerian HAM atas nama Pak Natalius Pigai. Ya, sehingga masyarakat berpikir, oh ternyata betul-betul bahwa HAM didudukkan adalah untuk membela korban hak asasi manusia, bukan pelaku hak asasi manusia. Itu kira-kira media ya. Kira-kira langkah tegas dari Kementerian HAM terkait status yang Thomas itu
apa bang kira-kira? Surat teguran, surat peringatan atau apa bang biasanya? Nah, itu kan nanti kan urusannya menteri, bukan urusan gue. Biasanya kalau dari ini Nggak pakai biasanya. Kebijakan institusi adalah kebijakan pimpinan tertingginya. Dan kita tidak bisa menakar dan tidak bisa menelaah apa keputusan yang diambil oleh Menteri HAM. Apakah ini dinonaktifkan atau diberhentikan atau teguran keras dan lain sebagainya, itu hak prerogatif daripada Menteri HAM. Dan saya tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab itu. Karena itu bukan kewenangan saya. Caranya kan profesional. Lurus, profesional, tidak berpihak kemana-mana. Tapi tegak, tetap berada di tengah. Salah katakan salah, benar katakan benar. Itu kira-kira Hega Media ya. Pak, ini kan bisa dibilang kan dengan adanya kejadian ini banyak yang mempertanyakan terkait dari pihak Kementerian Agama, apalagi kan ini kan mencakup perbedaan agama, intoleransi antara agama. Gimana nih Pak mungkin? Baik, terima kasih. Jadi saya yakin dari Kementerian Agama sudah mengambil langkah-langkah yang signifikan ya. Mungkin akan mengumpulkan tokoh-tokoh agama atau direktur-direktur, ada direktur Binmas, Kristen, Islam, dan lain sebagainya di Kementerian Agama. Kemudian juga para ulama juga saya lihat sudah bunyi ya. Kalau saya lihat perkembangan yang terakhir ini, Indonesia yang heterogen ini, saya lihat kelompok para ulama tuh juga menyambut, tidak menyetujui peristiwa ini. Berarti peristiwa ini adalah dilakukan oleh oknum-oknum yang akan mau melakukan instabilitas. Ingat baik-baik ya, bahwa situasi akhir-akhir ini saya lihat ada tujuan, ada niat daripada sekelompok orang untuk melakukan instabilitas negara. Menurut saya ya. Tapi akar masalahnya sudah mulai kelihatan ya. Kalau saya, menurut saya, hemat saya, apa yang dikatakan Pak Prabowo, bila betul tuh ambil langkah tegas, saya tidak peduli siapapun, demi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila harus betul-betul tegas. Siapapun sikap, jangan ada yang memecah belah bangsa. Apalagi ini sangat rawan. Ingat, Indonesia terdiri dari beribu pulau, ya, bermacam-macam etnis, bermacam-macam agama. Ingat, di kelompok tertentu ada yang mayoritas bukan Muslim loh, ya. Bali, NTT, Papua, Sulut. Jangan membuat carut marut itu. Kasihan nanti di sana tuh. Ya, yang minoritas tuh kasihan. Ya untung aja ya. Saya kasih contoh seperti Ambon. Ambon tuh pela gandongnya hebat sekali ya. Itu saya udah pernah ceritakan, MTQ yang nangani itu adalah orang Kristen. Natal yang jadi panitianya adalah orang Muslim. Itulah hebatnya. Kenapa kita di provinsi yang besar ini tidak melakukan itu? Kok kalah dengan mereka itu? Wajar kalau mereka marah. Saya udah lihat dari NTT marah juga, Ambon marah, aku marah. Tapi dengan keputusan yang diambil Menteri HAM, mudah-mudahan bisa ditularkan kepada rakyat. Kemudian semua booming, semua Kementerian Agama, ulama-ulama, dan mantan wakil presiden pun sudah ngomong menyesalkan. Dan banyak saya lihat di YouTube tuh umat Muslim juga banyak menyesalkan peristiwa ini. Berarti kesimpulannya, ini oknum-oknum yang hanya pengen merusak tatanan negara. Ini segera dikikis, jangan berikan kesempatan, tindak tegas mereka, tapi berkeadilan. Ya. Tindak tegas tapi berkeadilan, jangan tindak tegas membunuh itu juga rakyat Indonesia, nggak boleh. Tapi tindak tegas sesuai dengan akidah dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Kita rekan-rekan media ya.